Hai teman-teman, salam kenal. Gue Mutia Zahra Feryani. Di video-video gue bakal banyak ngebahas tentang berbagai karya sebagai bentuk apresiasi gue dalam menikmati buku, film, musik, serial, dan masih banyak lagi. So enjoy! Oke, hari ini gue mau ngebahas buku yang udah lama sebenarnya gue baca, tapi akhirnya gue menemukan waktu yang tepat untuk membahas ini karena gue suka sekali dengan buku ini, yaitu judulnya Empowered Me, Mother Empowers, karya Kak Putih Puar. Ya. Ini bukunya didedikasikan untuk ibu-ibu ya, tapi kalau bapak-bapak mau baca juga boleh, atau yang calon ibu-ibu juga boleh, atau mau ngasih hadiah ke temennya yang baru punya anak, baru jadi ibu. Ini menurut gue bagus nih, mantep nih bukunya. Atau cowok yang lagi punya gebetan terus pengen dia jadi ibu dari anak-anak lo. Iya, boleh nih, kasih juga ya kan. Karena menurut gue ini buku yang yang bikin gue jadi lebih tercerahkan sebagai ibu-ibu ya kan. Gue tuh baru jadi ibu lagi ya, baru punya anak yang kedua, jadi ngerasanya jadi kayak ibu baru gitu, padahal mah ibu-ibu juga ya, tapi ini rasanya feelingnya tuh bener-bener jadi kayak ibu-ibu gitu. Kenapa sih ibu-ibu itu tuh ribet gitu kan, banyak banget yang bilang kayak gitu. Kenapa sih ibu-ibu tuh kerjaannya marah-marah melulu, kenapa sih ibu-ibu tuh banyak banget yang diurusin, semuanya banget dipikirin sama ibu-ibu. Ya karena menurut gua, karena memang kemampuan itu hanya dimiliki oleh ibu-ibu ya. Bapak-bapak gak punya kemampuan itu menurut gua. Yang punya kemampuan itu adalah ibu-ibu. Jangan bohong sama gua, kalau jadi manusia aja udah ribet, apalagi punya banyak peran dalam hidup. Khusus buat perempuan yang akhirnya punya peran sebagai ibu, tentu aja keribetannya tidak tertandingi. Untuk itulah, supaya keribetan ini lebih terorganisir secara tenaga, waktu, dan perasaan, juga pikiran, perlu banget kita nih, ya gue sebagai ibu-ibu punya kekuatan dalam dirinya untuk bisa menata segala macam yang ada di dalam diri dan harus dihadapi di luar dari dirinya. Nah, hal inilah yang gue temukan di buku Empowered Me ini. Gue dapet banyak banget ilmu sepanjang gue baca buku ini, untuk akhirnya bisa memetakan gimana caranya gue jadi ibu yang berdaya. Ini kayak ini keywordnya. Dan karena gue yakin peran sentral sebagai ibu ini akan jadi kekuatan khusus yang bahkan gak bisa ditandingi sama ayah, sorry nih. Karena menurut Rasul kan ya, siapa yang harus dihormati gitu? Ibumu yang pertama, yang kedua ibumu, yang ketiga ibumu. Sorry nih, juara 1, 2, 3 aja udah ibumu, yang keempat baru ayahmu. Jadi sorry nih buat bapak-bapak, emang ketika peran sebagai ibu dan bapak emang kita juara 1, 2, 3 ya. Itu kalau di lomba kita udah juara umum ya. Juara 4 baru bapak-bapak. Tapi itulah mengapa mungkin karena itu juga peran ibu sangat penting dan mungkin terasa bebannya juga sangat berat. Karena ya secara derajat gitu ya, ibu ini harus jadi orang yang paling dihormati oleh anak-anaknya. Nah, itu aja tuh 3 kali loh disebutin ya kan, ibumu, gimana nggak powerful tuh. Nah, di buku ini Kak Putih tuh nyoba ngasih tahu gimana caranya supaya perempuan bisa lebih percaya diri dan bahagia atas keputusannya, dan gimana caranya supaya lebih banyak perempuan yang berdaya. Nah, salah satu gagasan itu dibagi jadi 4 hal. Yang pertama itu mengenali diri sendiri. Yang kedua, berfokus pada tujuan, progres, dan proses diri sendiri. Intinya kalau kita fokus sama pengembangan diri dan ngehargain prosesnya sendiri, rasa puas nggak lagi perlu datang dari menyoroti kekurangan atau kejelekan orang lain. Nggak jarang setelah nambah peran, kita tuh sering banget ganti dimensi. Apalagi pas jadi ibu ya, perannya kayak, oh gimana nih gitu. Banyak kesulitannya, gue yakin. Gue sebagai ibu yang pernah, maksudnya ini kan gue udah berarti yang kedua kan. Gue hamil tuh yang kedua, melahirkan yang kedua kali gitu. Itu tetap tidak
sama persis gitu ya. Yang kedua tuh tidak sama persis dengan yang pertama. Betul punya pengalaman gitu ya, tapi tidak otomatis membuat gua jadi semuanya jauh lebih pintar gitu. Ada juga gampang-gampangnya. Dan bisa jadi kita tuh setelah jadi ibu ya, itu nge-shape diri kita dan mungkin jadi nggak kenal sama diri sendiri. Untuk itu menurut gua setelah jadi ibu kita perlu banget untuk kenal sama diri kita sendiri. Walaupun yang repot nih sekarang adalah terlalu banyak distraksi. Di sosmed ya terutama. Dan rasanya terlalu banyak pilihan yang ngeganggu kita untuk fokus sama apa yang lagi atau mau kita jalanin. Yang dimana terlalu banyak pilihan dalam psikologi, ada istilah yang disebut dengan decision fatigue atau kelelahan yang terjadi karena proses memilih yang lama akibat pilihan yang terlalu banyak. Hal ini kemudian bisa berdampak pada proses pengambilan keputusan itu sendiri. Jadi pas gue baca buku ini, iya pantesan ya gue tuh kadang-kadang susah menentukan pilihan mungkin karena fenomena sosial yang sekarang terjadi. Apalagi gue itu adalah generasi yang juga dekat dengan sosial media. Beda gitu mungkin sama generasi nyokap gue atau nenek gue gitu. Mungkin mereka distraksinya belum sebanyak ketika gue menjadi ibu. Jadi beda aja tantangannya. Setelah itu kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri, self-awareness. Jadi ya walaupun kita sebagai manusia akan selalu membandingkan diri kita, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita cukup kenal dengan diri kita untuk membuat perbandingan? Apakah kita tahu bahwa kita adalah apel yang tidak bisa dibandingkan dengan pisang. Kadang-kadang tuh karena sesama ibu-ibu ya kayaknya. Karena sesama ibu-ibu kita tuh seringkali mudah membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Padahal kita juga nggak tahu apa perjuangan ibu itu. Ibu itu juga nggak tahu perjuangan kita apa. Karena beda-beda sebenarnya gitu. Tapi seringkali karena sosial media juga mungkin ya, akhirnya membuat kita mudah sekali membandingkan diri kita dengan orang lain yang dampaknya kadang baik, kadang buruk. Untuk tahu itu semua, untuk tahu kita gimana caranya ngebandingin diri kita sendiri gitu ya, apa yang kita punya sekarang, kita harus tahu yang pertama adalah sifat atau personality kita. Terus yang kedua, nilai-nilai yang dijunjung atau values yang kita punya, kebiasaan, habits yang udah kita tanam sejak lama, aspek emosional atau emotions yang ada dalam diri kita, juga kebutuhan atau needs yang emang udah jadi projection kita. Yang gue juga suka dari buku ini adalah karena buku ini membahas tentang antara bedanya produktif dan sibuk. Jadi menurut buku ini tuh kalau produktif itu bersifat atau mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar. Jadi dia mendatangkan yang mana memberi hasil, manfaat dan sebagainya juga menguntungkan. Nah sedangkan sibuk itu banyak yang dikerjakan, penuh dengan kegiatan tapi outputnya kok nggak ada ya. Nah jadi di buku ini juga disebutkan tentang bagaimana menetapkan tujuan, diukur dari kepuasan, tentang apa yang sudah dicapai sampai sekarang dan kemajuan untuk mencapai tujuan itu sendiri. Kalau punya tujuan besar, mari kita bagi ke tujuan-tujuan kecil dengan cara membagi-baginya menjadi lebih kecil berdasarkan aspek. Dan membagi-baginya menjadi lebih nyata. Dan rasanya perlu banget buat tahu pentingnya manajemen energi juga nih gitu. Oleh karena itu manajemen energi dan waktu perlu dilengkapi dengan manajemen rasa bersalah. Ini gue suka banget nih karena seringkali sebagai ibu ya gitu, ketika kita menetapkan pilihan, kita tuh nggak dimampui skill gitu ya untuk mengelola rasa bersalah kita. Makanya salah satu kalimat yang gue juga suka banget dari buku ini adalah when we're in a battle, we focus on ours. Ya, perlu banget untuk mengerti bahwa lo harus bisa menyeimbangkan gitu ya. Apapun keputusan yang lo bikin pasti itu ada plus minusnya gitu. Nggak mungkin 100% sempurna. Jadi ketika memang itu ada minusnya, kita juga harus bisa memanage emosi kita untuk tidak terlalu sedih, tidak terlalu kecewa, tidak terlalu merasa bersalah dan lain sebagainya. Hal yang juga gue suka dari buku ini adalah karena buku ini kayak nge-recall untuk bisa menghargai kemajuan. Acknowledge setiap progres dari kita sendiri yang akhirnya dapat membawa kepuasan atau fulfillment dan memaknai sebagai bagian dari perjalanan untuk mencapai suatu tujuan, dapat membawa rasa syukur dan kepuasan batin kita atau contentment.
Nah, masalahnya kita tuh sering lupa untuk berhenti sejenak, memandang apa yang kita miliki hari ini, dan mensyukuri progres yang telah kita buat. Seberapa jauh kita berjalan dan harapan-harapan apa aja yang sudah terkabul. Masalah lainnya, alih-alih melihat perjalanan dan tujuan kita sendiri, kita sering terdistraksi dengan progres dan pencapaian orang lain. Ini membuat kita semakin sulit untuk memaknai dan bersyukur atas diri kita sendiri. Buku ini tuh menurut gue sangat relevan dengan peran gue sebagai ibu di era yang modern, di era yang sekarang lah ya gitu. Banyak banget tadi yang kayaknya paling sering disebut adalah distraksi gitu. Gimana caranya kita tetap tumbuh sebagai manusia, tapi kita juga nggak lupa bahwa kita punya peran ibu yang ya emang susah gitu. Makanya ada beberapa orang memilih untuk tidak jadi ibu gitu, atau memilih untuk tidak memiliki anak gitu. Itu mungkin karena peran dan tanggung jawabnya juga besar gitu. Dan ketika kita sadar gitu ya, kita mengambil peran itu, kita sadar kita memilih untuk menjadi ibu, berarti memang ada PR yang besar untuk diri kita sendiri supaya kita tetap bisa sane, tetap bisa sehat, waras, sadar gitu ya. Dan menjadi tetap optimal sebagai manusia gitu, tetap hidup, tetap ngerasa baik, tetap ngerasa berprogres sebagai manusia. Karena yakinlah gitu ya, apapun peran yang sekarang sedang dijalani gitu, yang paling penting adalah menjadi manusia itu sendiri. Dan ketika kita mengambil peran itu, maka kita harus belajar lebih jauh lagi supaya peran itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Gue suka banget sama buku ini, buku Empowered Me, Mother Empowers karya Kak Putih Puar. Ibu berdaya dimulai dari diri sendiri. Ya, buat teman-teman yang pengen baca bukunya, gue sarankan untuk langsung aja beli di, kayaknya banyak ya di toko buku online ada, di offline ada gitu ya. Bukunya nggak terlalu nggak terlalu tebel, dan yang gue suka juga buku ini tuh kayak bisa lo baca berulang-ulang gitu, nggak sekali doang gitu. Kalau lo pengen kayak memaknai dulu, bisa lo diemin dulu, terus nanti lo baca lagi untuk recall lagi. Ini tuh kayak buku, kayaknya lebih ke arah selain knowledge ya, gue ngerasa ini tuh kayak buku panduan, semacam kitab gitu, karena banyak banget step-step yang dikasih tahu sama Kak Putih gitu ya, untuk bisa mempelajari bagaimana caranya bisa berdaya sebagai ibu dan manusia. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan share ke teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat, semoga video ini membawa berkah, membawa ilmu, dan tentunya teman-teman juga mau baca buku ini. Silahkan beli di toko-toko buku terdekat. Kalau teman-teman ada saran, habis ini gue baca buku apa dan kita ngomongin buku apa, silahkan tulis di kolom komentar, atau mungkin DM di Instagram gue, di TikTok, di Twitter, silahkan gitu ya. Nanti kita bisa ngobrolin bukunya. Oke, sekian dulu dari gue. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dah.